Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian gelombang. Pengertian gelombang. Gelombang dapat diartikan sebagai gejala rambatan pada suatu getaran atau usikan. Gelombang tersebut akan tetap terjadi jika sumber dari getarannya secara terus-menerus, karena pada dasarnya gelombang membawa berupa energi pada tempat satu ke tempat lainnya. Contoh untuk bisa menghasilkan gelombang secara sederhana adalah dengan mengikat tali dari ujung tali ke tiang, sedangkan ujung yang satunya lagi digoyangkan, maka nanti akan terbentuk berupa bukit dan lembah. Nah, pada tali akan digoyangkan tersebut, maka inilah yang disebut dengan gelombang. Yang kedua itu adalah macam-macam gelombang. Nah, macam-macam gelombang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan arah getarnya. Nah, berdasarkan arah getarnya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu gelombang longitudinal, dan yang kedua itu adalah gelombang transversal. Untuk yang kedua itu berdasarkan amplitudonya. Nah, berdasarkan amplitudonya ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah gelombang berjalan, dan yang kedua adalah gelombang diam atau berdiri. Yang ketiga, berdasarkan zat perantara atau medium rambatnya. Nah, berdasarkan zat perantara ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ini gelombang mekanik, dan yang kedua ini adalah gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai macam gelombang berdasarkan arah getarnya. Nah, berdasarkan arah getarnya tadi kan gelombang terbagi menjadi 2, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya berimpit dengan arah rambatnya, misalnya gelombang bunyi. Nah, untuk bentuk dari getarannya berupa rapatan dan renggangan. Berikut gambar dari gelombang longitudinal. Nah, pada gambar yang kalian lihat ini arah getar dari gelombang longitudinal ini yaitu ke kanan dan ke kiri, dan arah rambatnya juga ke kanan dan ke kiri. Sedangkan ini merupakan rapatan, ini juga merupakan rapatan, sedangkan bagian sini dan sini itu merupakan renggangan. Yang kedua ini berdasarkan arah getarnya, gelombang tadi terbagi menjadi gelombang transversal juga. Nah, gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Misalnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Untuk bentuknya dari getaran ini yaitu berupa bukit dan lembah. Nah, berikut gambar dari gelombang transversal. Nah, ini kita lihat pada gambar ini terdapat arah rambatnya itu ke kanan dan ke kiri, sedangkan arah getarnya itu ke atas dan ke bawah. Nah, ini yang dinamakan dengan bukit karena dia mengarah ke atas, sedangkan ini dinamakan dengan lembah karena dia mengarah ke bawah dan dia di bawah garis tengahnya itu. Nah, berdasarkan amplitudonya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ini gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu yaitu gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui oleh gelombang. Misalnya gelombang pada tali. Nah, yang kedua ini gelombang diam atau berdiri. Gelombang diam atau berdiri ini yaitu gelombang yang amplitudonya berubah. Misalnya gelombang pada senar gitar yang dipetik. Berdasarkan zat perantara atau medium rambatnya itu tadi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama gelombang mekanik dan yang kedua gelombang elektromagnetik. Berdasarkan zat perantaranya,
atau medium rambatnya tadi terbagi menjadi dua kan. Yang pertama itu gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik itu yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Misalnya gelombang air, gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. Contoh dari gelombang mekanik adalah sebuah gelombang bunyi di mana suatu zat perantaranya adalah udara. Sehingga jika tidak adanya udara, maka bunyi tersebut tidak akan terdengar. Dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini yaitu gelombang yang dalam perambatannya tanpa memerlukan medium. Nah, contohnya itu gelombang cahaya yang selalu ada sehingga tidak memerlukan berupa zat perantara. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai besaran-besaran gelombang. Pertama, yaitu amplitudo atau A. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Amplitudo bisa didefinisikan sebagai jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang sinusoid. Dalam sistem internasional, amplitude dapat disimbolkan dengan A serta memiliki satuan M. Kemudian, amplitudo sampingan dari periode getaran berikut rumusnya, yaitu T sama dengan T per N. Amplitudo juga adalah sampingan dari getaran rumus besar frekuensi getar, yaitu F sama dengan N per T. Lalu rumus untuk hubungan antara frekuensi dan periode adalah T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Kemudian contoh soal dari amplitudo yaitu ada sebuah tali yang bergetar sebanyak 60 kali yang lamanya adalah selama 0,5 menit. Cari dan hitunglah periode getar sebuah tali tersebut. Penyelesaian. Diketahui N sama dengan 60, T sama dengan 0,5 menit, lalu diubah menjadi sekon yaitu dikali dengan 60 menjadi 30 sekon. Ditanya itu ialah T. Lalu jawabannya T sama dengan T kecil per N sama dengan 30 per 60. Lalu disederhanakan menjadi 1 per 2. Kemudian 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 sekon. Jadi periode getar sebuah tali tersebut adalah 0,5 sekon. Kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang memiliki fase gelombang yang sama. Panjang gelombang dinamakan dengan lambda dan satuan panjang gelombang adalah meter. Jika ditinjau dari gelombang transversal adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Jika ditinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan atau dua regangan yang saling berdekatan. Rumusnya ini yaitu lambda sama dengan C per F, di mana lambda adalah panjang gelombang dari sebuah gelombang suara ataupun gelombang elektromagnetik, C adalah kecepatan cahaya pada ruang hampa dan atau kecepatan suara pada udara, dan F merupakan frekuensi gelombang. Contoh soalnya, periode suatu gelombang ialah 0,02 sekon dengan panjang gelombang sebesar 25 meter. Hitunglah cepat rambat gelombangnya. Penyelesaian di periode T sama dengan 0,02 sekon. Panjang gelombang atau lambda sama dengan 25 meter. Yang ditanya merupakan cepat rambat V. Jawabannya ialah V sama dengan lambda per T F sama dengan 25 per 0,02 V sama dengan 1255 meter per sekon.
Kemudian periode gelombang. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu gelombang. Periode dilambangkan T dan satuannya adalah detik S kecil. Periode getaran memiliki rumus yaitu T besar sama dengan T kecil per N dengan ketentuan T besar sama dengan periode sekon, T kecil sama dengan waktu, dan N sama dengan jumlah getaran. Kemudian contoh soal. Dalam 2 menit terjadi 960 getaran pada suatu partikel. Tentukan periode getarannya. Diketahui jumlah getaran N sama dengan 960. Waktu getar atau T sama dengan 2 menit, di mana 2 menit merupakan 120 sekon. Jadi periode getaran T besar sama dengan T kecil N sama dengan 120 dibagi 960 sekon. Maka hasilnya ialah 0,125 sekon. Kemudian frekuensi gelombang. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang terbentuk selama 1 detik. Frekuensi dilambangkan dengan F dan satuan frekuensi adalah Hertz atau H besar Z. F sama dengan N per T, di mana F merupakan frekuensi gelombang, satuannya H besar Z kecil, N sama dengan jumlah gelombang yang terbentuk, dan T merupakan waktu tempuh gelombang. Contoh soalnya, dalam 2 menit terjadi 960 getaran pada suatu partikel. Tentukan frekuensi getaran tersebut. Diketahui jumlah getaran N sama dengan 960. Sementara waktu getar atau T sama dengan 2 menit, yaitu 120 sekon. Jadi frekuensi getaran sama dengan F sama dengan N per T sama dengan 960 dibagi 120, yaitu 8 Hz. Kemudian yang terakhir, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama 1 detik. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V dan satuannya adalah meter per sekon. V sama dengan lambda per T besar, atau V sama dengan lambda dikali F, di mana keterangannya F sama dengan frekuensi gelombang, T sama dengan periode, V sama dengan cepat rambat gelombang, dan lambda sama dengan panjang gelombang. Contoh soalnya, periode suatu gelombang adalah 0,02 sekon dengan panjang gelombang sebesar 25 meter. Hitunglah cepat rambat gelombangnya. Diketahui periode sama dengan 0,02 sekon, panjang gelombang sama dengan 25 meter, maka cepat rambat V sama dengan diketahui rumus lambda sama dengan T kali V, maka V sama dengan lambda per T. V sama dengan 25 per 0,02 sekon, maka V sama dengan 1250 meter per sekon. Sekian materi dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang ini terdiri dari 7. Yang pertama itu adalah pembiasan atau refraksi. Yang kedua itu adalah difraksi atau pelenturan. Yang ketiga itu adalah refleksi atau pemantulan. Yang keempat itu adalah dispersi. Yang kelima itu adalah interferensi. Yang keenam adalah efek Doppler. Yang ketujuh adalah polariasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama, yaitu pembiasan atau refraksi.
di sini memiliki arti bahwa pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena memiliki dua medium yang berbeda. Jika medium yang dilalui berbeda, maka indeks bias medium juga berbeda. Perbedaan indeks ini biasanya menyebabkan cepat lambat cahaya berbeda, seolah-olah ada pembelokan arah lintas cahaya. Baiklah, itu adalah ilustrasi gambar dari contoh sifat pembiasan atau refraksi. Baiklah, di sini itu adalah contoh pembiasan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling nyata yaitu sedotan, karena kita sering melihat sedotan itu di dalam air seolah-olah itu lurus. Ini adalah contohnya. Pada peristiwa refraksi atau pembiasan gelombang ini, ada dua peristiwa yang terjadi, yaitu cahaya yang datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka cahaya akan mendekati garis normal. Yang kedua adalah cahaya yang datang dari medium rapat ke medium kurang rapat, maka cahaya akan menjauhi garis normal. Itulah contoh dari pembiasan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu adalah difraksi atau pelenturan. Di sini memiliki arti yaitu pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Contoh, kita berada di gang sempit. Kamu masih bisa mendengar suara mobil atau kendaraan lain dari luar. Ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu sifatnya adalah refleksi atau pemantulan. Di sini, jika gelombang datang dari suatu permukaan batas memisahkan antara dua daerah dengan laju gelombang yang berbeda. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat itu ketika kita berada di dalam bioskop. Suara yang dalam bioskop itu pasti bergema atau bergaung. Itu tuh memiliki bahwa suatu adanya suara itu tuh mengalami pemantulan. Pemantulan itu tuh dikarenakan gedung studio itu dindingnya dilapisi oleh zat peredam suara yang biasanya terbuat dari kain wol, kanvas, gelas, karet, atau besi. Ini adalah contoh ilustrasinya dari sebuah pemantulan. Ini contohnya yaitu dari kain wol, sehingga suara yang di dalam studio itu akan menjadi redam suara. Yang keempat adalah dispersi. Di sini memiliki arti itu penguraian warna polikromatik putih menjadi monokromatik. Nah, di sini nih kayak penguraian suatu warna. Ini biasanya terjadi di pelangi. Ini ilustrasinya terlebih dahulu. Ini contohnya karena di pelangi ini memiliki warna yaitu cahaya polikromatik yang awalnya berwarna putih terurai menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itu terjadi pada pelangi. Yang kelima itu adalah interferensi. Interferensi di sini memiliki arti perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensinya biasa diamati dengan jelas jika berkas kedua gelombang itu bersifat koheren. Misalnya, ada waktu kita berada di antara dua buah speaker. Pasti frekuensi atau amplitudenya itu akan sama atau hampir sama. Kita akan mendengar bunyi yang keras dan lemahnya secara bergantian. Ini ilustrasi gambar dari sifat interferensi dan ini adalah contohnya. Yang keenam itu adalah efek Doppler. Efek Doppler ini adalah efek berubahnya frekuensi bunyi akibat adanya kecepatan relatif antara sumber dan pengamat. Nah, di sini contoh suara sirine yang dikeluarkan oleh mobil ambulans, polisi ataupun pemadam kebakaran itu dirancang untuk memanfaatkan efek Doppler semaksimal mungkin hingga pendengar akan
makin waspada terhadap mobil-mobil tersebut saat bergerak mendekati pendengar. Contohnya yaitu di atas ini itu dicontohkan bahwa di situ ada mobil pemadam kebakaran dan mobil ambulans yang mengeluarkan sirine, sehingga ada seseorang itu mendengarkan sirine itu dari jarak jauh. Yang terakhir itu adalah polarasi atau terserapnya sebagian arah gerak gelombang. Hal ini menyebabkan gelombang keluarnya hanya memiliki satu arah. Gejala polarasi ini hanya bisa terjadi pada gelombang transversal. Contohnya yaitu pada umumnya kaca mobil itu berwarna hitam. Kaca itu sudah diberi lembaran plastik Polaroid atau bisa juga fibren. Sehingga sinar matahari itu yang keluar dari kaca tersebut sudah terpolarisasi. Nih contohnya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari kelompok 4. Ingin menjelaskan materi tentang bunyi. Baiklah, yang pertama adalah pengertian bunyi. Bunyi adalah salah satu jenis gelombang dalam fisika, yaitu gelombang longitudinal yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Dalam fisika, pengertian bunyi yaitu sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan suatu bunyi tersebut dinamakan sumber bunyi. Bisa dilihat gambarnya. Sumber bunyi yang bergetar tersebut akan menggetarkan molekul-molekul udara yang berada di sekitarnya. Pada perambatan bunyi tersebut juga memerlukan medium. Anda bisa mendengar bunyi apabila terdapat medium yang bisa merambatkan bunyi. Bisa dilihat di sini ada sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul udara sehingga gelombang bunyi bisa sampai kepada si penerima bunyi. Yang selanjutnya adalah syarat terjadinya dan terdengarnya bunyi. Yang pertama adalah terdapat benda yang bergetar atau sumber bunyi. Seperti contohnya senar gitar yang dipetik, gong yang dipukul, dan bergetarnya pita suara manusia. Lalu yang kedua adalah terdapat medium yang merambatkan bunyi. Medium yang dapat merambatkan bunyi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu medium padat, medium cair, dan medium udara. Urutan cepat rambat bunyi dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah medium padat, medium cair, dan medium udara. Lalu yang ketiga adalah terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Bunyi juga memiliki jangkauan. Bunyi hanya bisa didengar apabila si penerima berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Lalu yang selanjutnya adalah macam-macam bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah bunyi infrasonik. Jenis bunyi yang pertama adalah bunyi infrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik tidak dapat didengarkan oleh telinga manusia dan hanya mampu didengarkan oleh beberapa hewan saja, seperti gajah, anjing, dan jangkrik. Bunyi infrasonik mampu menembus hambatan tanpa mengurangi besarnya frekuensi. Jenis bunyi ini dihasilkan oleh getaran yang cukup besar. Contoh pemanfaatan bunyi infrasonik adalah untuk mendeteksi getaran dari pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi. Lalu yang selanjutnya adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik merupakan jenis gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jenis bunyi audiosonik adalah satu-satunya jenis bunyi yang mampu didengarkan oleh manusia, karena frekuensi berada pada batas pendengaran manusia. Batas frekuensi bunyi audiosonik mampu ditangkap oleh telinga manusia sehingga bisa didengarkan dengan baik oleh indera pendengaran manusia. Artinya, tiap suara atau bunyi yang kita dengar sehari-hari termasuk dalam bunyi audiosonik. Lalu yang selanjutnya adalah bunyi ultrasonik.
Bunyi ultrasonik merupakan jenis gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz atau 20 kHz. Bunyi ini tidak dapat didengarkan oleh manusia, namun dapat didengar oleh beberapa hewan saja seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik ini sulit untuk menembus hambatan dengan struktur yang padat, sehingga bunyi tersebut hanya dipantulkan. Ultrasonik biasanya dihasilkan oleh getaran kristal kuarsa dalam suatu medan listrik. Bunyi ultrasonik dimanfaatkan untuk mendiagnosa janin dalam kandungan melalui USG atau untuk mengukur kedalaman laut. Baiklah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Wijayanti. Saya dari kelompok 4. Kami membahas materi tentang gelombang dan juga bunyi. Di sini, saya akan memaparkan sedikit mengenai nada, desah, intensitas, dan cepat rambat bunyi. Nah, ada 3 poin penting yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian, yang kedua persamaan ataupun rumusnya, dan yang terakhir adalah contoh soal. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai nada dan juga desah, di mana nada dan desah itu adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Nada ini pengertiannya adalah bunyi yang frekuensinya tetap dan teratur. Nada bunyi ini bergantung pada frekuensi sumber bunyi. Jika atau semakin tinggi frekuensi sumber bunyi, maka semakin tinggi nada bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah frekuensi sumber bunyi, maka semakin rendah nada bunyi yang dihasilkan. Kita bisa melihat contoh dari nada ini ketika mendengar alat-alat musik itu dimainkan. Misalnya alat musik gitar, piano, seruling, ataupun harmonika. Lalu setelah mengetahui tentang nada, kita beralih kepada desah. Desah itu adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa nada itu adalah bunyi yang frekuensinya tetap dan teratur. Dan hal ini berkebalikan dengan desah yang bunyi frekuensinya itu tidak teratur. Kita bisa melihatnya dari contoh-contohnya seperti bunyi ombak, bunyi angin, dan juga bunyi hujan. Selanjutnya yaitu kuat bunyi atau intensitas bunyi. Jadi kuat bunyi atau intensitas bunyi ini adalah keras atau lemahnya bunyi yang terdengar dan tertangkap oleh telinga kita. Kuat bunyi itu bergantung pada amplitudo. Semakin besar amplitudo getaran sumber bunyi, maka semakin keras juga bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil amplitudo getaran sumber bunyi, maka semakin lemah bunyi yang dihasilkannya. Satuan intensitas bunyi itu sendiri adalah watt per meter kuadrat atau W per M kuadrat. Persamaan intensitas bunyi bisa kita notasikan dengan I sama dengan P per A, di mana I ini merupakan intensitas bunyi, P ini merupakan daya sumber bunyi yang bersatuan watt karena itu merupakan daya, dan A ini adalah luasan daerah yang bersatuan meter kuadrat. Selanjutnya yaitu mengenai taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi ini merupakan logaritma yang membandingkan antara intensitas. Nah, sehingga taraf intensitas bunyi itu dapat kita rumuskan secara matematis ialah sebagai berikut. TI sama dengan 10 log I per I0 atau IO. TI ini adalah taraf intensitas bunyi yang bersatuan dB atau desibel. Sedangkan I ini adalah intensitas bunyi yang bersatuan watt per meter kuadrat. Dan I0 atau IO ini adalah intensitas bunyi atau intensitas ambang bunyi yang bersatuan W per meter kuadrat. Nah,
I0 ini bisa diambil nilainya yaitu 10 berpangkat min 12 watt per meter kuadrat. Baik, yang selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Nah, di sini contoh soal yang saya dapatkan yaitu daya akustik yang masuk melalui sebuah jendela adalah 10 berpangkat min 6 watt. Jika harga ambang bunyi adalah 10 berpangkat min 16 watt per cm kuadrat dan luas jendela adalah 1 meter kuadrat, tentukan taraf intensitas bunyi pada jendela tersebut. Baik, kita lakukan penyelesaiannya. Kita ambil dulu rumus-rumus yang telah kita dapatkan tadi, yaitu I sama dengan P per A dan TI sama dengan 10 log I per I0 atau IO. Nah, kita buat terlebih dahulu diketahuinya. Kita masukkan, ini kan ada P, di mana P ini merupakan daya yang besarnya itu adalah 10 berpangkat min 6 watt. Lalu, diketahui juga harga ambang bunyi. Seperti yang kita ketahui, harga ambang bunyi itu adalah IO. Jadi kita masukkan, IO-nya adalah 10 berpangkat min 16 watt per cm kuadrat. Nah, di sini kan satuannya adalah cm kuadrat, sedangkan tadi satuan dari harga ambang bunyi atau I0 itu tadi adalah watt per meter kuadrat. Jadi di sini kita konversikan terlebih dahulu. Meter tadi, cm ini berubah menjadi meter. Ialah kita dapatkan I0-nya yaitu 10 berpangkat min 12 watt per meter kuadrat. Lalu di sini diketahui juga bahwasanya luas jendela itu adalah 1 meter kuadrat. Sehingga kita masukkan A sama dengan 1 meter kuadrat. Jadi, setelah kita mengetahui apa saja yang diketahui, maka kita langsung cari. Sebelum menentukan taraf intensitas bunyi, kita harus menentukan terlebih dahulu intensitas bunyinya. Yaitu kita masukkan rumus yang warna kuning ini, rumus yang pertama, yaitu I sama dengan P berbanding atau I sama dengan P per A. Kita masukkan P-nya 10 berpangkat min 6 watt per 1 meter kuadrat A-nya. Itu jadi 10 dibagi 1 sama dengan 10 dan pangkat min 6-nya tetap. Sehingga kita dapatkan intensitas bunyinya yaitu 10 berpangkat min 6 watt per meter kuadrat. Selanjutnya adalah sehingga taraf intensitas bunyinya kita bisa cari yaitu TI sama dengan 10 log I per I0. Nah, I-nya itu kita masukkan 10 berpangkat min 6 dan I0-nya kita masukkan 10 berpangkat min 12. I-nya tadi sudah kita cari terlebih dahulu kan. Nah, setelah itu kita bagikan saja 10 pangkat min 6 itu dibagi 10 pangkat min 12. Sehingga bisa kita dapatkan 10 log 10 pangkat 6. Nah, ingat bahwasanya log 10 itu sama dengan 1, log 100 itu sama dengan 2, log 1000 itu sama dengan 3. Sehingga jika ada log 10 pangkat 6 berarti itu adalah hasilnya 6. 6 dikali dengan 10, 6 ini dikali dengan 10, maka menghasilkan 10 desibel. Jadi, taraf intensitas bunyi pada jendela tersebut adalah 60 desibel. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada materi cepat rambat bunyi. Nah, cepat rambat bunyi ini adalah jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu. Dipengaruhi oleh yang pertama yaitu kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi dan yang kedua yaitu suhu mediumnya. Nah, ini merupakan tabel cepat rambat bunyi pada medium. Di sini telah dituliskan juga bahwasanya suhu-suhu dari masing-masing medium. Jadi yang pertama itu ada udara bersuhu 0 derajat Celcius, cepat rambat bunyinya yaitu sebesar 331 meter per sekon.
udara bersuhu 15 derajat Celcius, cepat rambat bunyinya yaitu 340 meter per sekon. Air bersuhu 25 derajat Celcius, itu cepat rambat bunyinya 1490 meter per sekon. Air laut yang bersuhu 25 derajat Celcius, cepat rambat bunyinya yaitu 1530 meter per sekon. Lalu aluminium yang bersuhu 20 derajat Celcius itu bercepat rambat bunyi yaitu 5100 meter per sekon. Tembaga yang bersuhu 20 derajat Celcius memiliki cepat rambat bunyi yaitu 3560 meter per sekon. Besi itu memiliki suhu 20 derajat Celcius, cepat rambat bunyinya yaitu 5130 meter per sekon. Nah, setelah kita mengetahui tadi tabel-tabelnya, hal itu akan memudahkan kita dalam pengaplikasiannya kepada rumus, sehingga kita tidak perlu lagi mencari berapa cepat rambat pada medium tertentu dan juga suhunya. Di sini kita dapatkan rumus dari cepat rambat bunyi yaitu V sama dengan S per T. Bukan rumus kecepatan, merupakan rumus kecepatan yaitu V ini sama dengan cepat rambat bunyi. Biasanya adalah kecepatan yang merupakan laju, yang ini juga kecepatan dan laju, tapi pada cepat rambat bunyi yang bersatuan meter per sekon. Lalu S-nya itu adalah jarak yang ditempuh dan T adalah waktu tempuhnya yang bersatuan sekon. Selanjutnya kita langsung saja kepada contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya yaitu ledakan sebuah bom terdengar 2 sekon setelah itu. Terlihat kepulan asap. Berapakah laju cepat rambat bunyi di udara pada saat itu bila jarak antar petasan dengan pengamat 4,2 km. Petasan ataupun bom ini dengan pengamatnya yaitu 4,2 meter. 2 km maksud saya. Di situ laju rambat cahaya yang ada di udara itu diabaikan. Jadi kita buat terlebih dahulu diketahuinya, di mana diketahuinya tadi ini 2 sekon, T kita masukkan 2 sekon. Lalu di sini ada jarak antar bom itu dengan pengamat yaitu 4,2 km. Sehingga kita masukkan kepada diketahuinya S sama dengan 4,2 km. Ditanyanya V cepat rambat bunyi. Sehingga kita bisa menjawab V sama dengan S per T yaitu 4200 meter. Karena kita konversikan terlebih dahulu 4,2 km ini kita konversikan kepada meter, sehingga kita dapatkan 4200 meter dibagi dengan 2 sekon, sehingga menghasilkan 1200 meter per sekon. Jadi, cepat rambat bunyi di udara bila jarak antar bom atau antar petasan dengan pengamat, yaitu 4,2 km, adalah sebesar 1200 meter per sekon. Baik, kita telah dapatkan jawabannya. Dan contoh soal yang kedua yaitu suatu hari kilat terlihat dan 5 detik kemudian suara geledek itu berbunyi. Jika tingkat bunyi di udara 340 meter per sekon dan tingkat cahaya jauh lebih besar dari tingkat suara, berapa jauh pendengar sumber bunyi dengan guntur? Sehingga kita bisa jawab bahwasanya waktu yang dibutuhkan untuk cahaya dari kilat sumber ke pengamat yaitu T1 itu sama dengan jarak atau laju. Karena tingkat cahaya sangat besar, maka T1 dianggap 0. Waktu yang dibutuhkan dari sumber kilat ke pengamat atau T itu adalah 10 detik. Seperti yang kita tahu tadi, itu T-nya adalah 5 detik. Sehingga kita masukkan kepada rumus S sama dengan V dikali T, karena tadi V sama dengan S per T. Jika kita ingin mencari S, maka V itu dikali dengan T. Nah,
Selanjutnya, kita masukkan 340 dikali dengan 5, sama dengan 1700 meter. Maka, jarak kilat ke pengamat adalah 1700 meter. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bahas di sini. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hafifah Asika Lubis, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi itu ada 6. 1. Memerlukan medium. Yang kedua, dapat dipantulkan. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Dan yang keempat, mengalami pelenturan. Dan yang kelima, mengalami perpaduan. Dan yang terakhir, termasuk gelombang longitudinal. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang memerlukan medium, di mana karakter bunyi merupakan gelombang yang bergerak, maka dalam pergerakannya gelombang bunyi memerlukan media penghantar atau medium. Medium yang diperlukan bunyi bisa berupa zat padat, zat cair, atau zat udara. Dan yang kedua, dapat dipantulkan. Bunyi termasuk gelombang longitudinal yang salah satu sifatnya adalah dapat dipantulkan. Hal ini yang membuat bunyi dapat dipantulkan. Contohnya seperti fenomena bunyi dapat dipantulkan dapat kita dengarkan saat bunyi kita bergema menghasilkan gema atau gaung. Dan yang ketiga itu dapat dibiaskan. Dapat dibiaskan atau refraksi. Hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Contoh fenomena bunyi dapat dibiaskan adalah suara petir terdengar lebih keras di malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara atas. Dan yang keempat itu mengalami pelenturan. Gelombang bunyi memiliki panjang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter, sehingga menjadi difraksi. Contoh fenomenanya bunyi dilenturkan adalah ketika kita mendengar suara mobil di tikungan jalan, meski kita belum melihat mobil itu berbelok, tapi bunyinya sudah sampai terdengar terlebih dahulu. Dan yang kelima itu mengalami perpaduan. Mengalami perpaduan atau interferensi, maksudnya bunyi yang kita dengar dari dua buah sumber yang berbeda, namun apabila memiliki frekuensi yang sama, maka kita akan mendengarnya lebih keras lagi. Contoh fenomena suara dipadukan adalah saat dua loudspeaker menyetel lagu, kita akan mendengar suara yang kuat dan lemah secara bergantian. Dan yang keenam itu termasuk gelombang longitudinal. Yang dimaksud gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Sumber bunyi. Yang dimaksud dengan sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar dan menghasilkan suara merambat melalui medium atau zat perantara sampai ke telinga. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Hal-hal yang membuktikan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar adalah 1. Untuk penggaris yang digetarkan menimbulkan bunyi. Yang kedua, pada saat berteriak, jika leher kita dipegangi akan terasa bergetar. Dan yang ketiga, dawai, gitar yang dipetik akan bergetar dan menimbulkan bunyi. Dan yang terakhir, kulit pada bedok atau gendang saat dipukul tampak bergetar. Syarat terjadinya bunyi. Syarat terjadinya bunyi itu ada 3. Yang pertama sumber bunyi, yang kedua pendengar,
Dan yang ketiga, zat perantara atau medium. Resonansi bunyi merupakan suatu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar dan mempunyai frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi itu. Resonansi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada resonansi bunyi pada kolom udara bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan bunyi. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang frekuensi bunyi. Frekuensi memiliki satuan Hz atau Hertz, merupakan jumlah atau banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama itu infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya bisa didengar oleh hewan, contohnya anjing dan jangkrik. Yang kedua, audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar manusia. Yang ketiga, ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Rentang ini bisa didengar oleh hewan seperti lumba-lumba, anjing, dan kelelawar. Pemantulan bunyi. Bunyi pantul dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas karena datangnya setelah bunyi asli selesai mengudara. Untuk mendengar gema, kita perlu menunggu beberapa saat setelah bunyi aslinya. Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang tidak terdengar dengan jelas karena datangnya hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Hal ini disebabkan karena jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantulnya relatif dekat. Hukum pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi mengikuti suatu aturan hukum pemantulan bunyi sebagai berikut. Bunyi datang, garis normal, dan juga bunyi pantul terletak dalam satu bidang datar. Sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Contoh soal pemantulan bunyi, yaitu menentukan kedalaman laut. Bunyi ultrasonik ditembakkan dari oskilator kapal menuju dasar laut dan selang 0,5 sekon kemudian terdengar bunyi pantulannya pada hidropon. Jika cepat rambat bunyi di air laut 1.400 meter per sekon, maka kedalaman laut tersebut adalah pembahasannya. Diketahui waktu atau T sama dengan 0,5 sekon. V atau cepat rambat bunyi sama dengan 1.400 meter per sekon. Yang ditanya adalah kedalaman lautnya. Jawaban, persamaan yang digunakan adalah jarak sumber bunyi dan pemantulan. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T per 2. S sama dengan V-nya sama dengan 1.400 meter per sekon dikali T 0,5 dibagi 2. Dan hasilnya adalah 350 meter. Intensitas bunyi. Kata intensitas diartikan sebagai energi yang dipindahkan dalam tiap satuan waktu dan tiap satuan luas, dan diketahui bahwa energi tiap satuan waktu ialah pengertian daya, maka intensitas dapat juga dikatakan sebagai daya tiap satuan luas. Rumus intensitas bunyi. I sama dengan P dibagi A. I sama dengan intensitas bunyi, satuannya watt per meter kuadrat. P sama dengan energi tiap waktu atau daya, satuannya watt. A sama dengan luas, satuannya meter kuadrat.
Contoh soal, taraf intensitas bunyi dalam suatu ruangan adalah 100 dB. Berapa intensitas bunyi dalam ruangan tersebut? Pembahasan, diketahui TI-nya sama dengan 100 dB. IO-nya sama dengan 1 dikali 10 pangkat 12 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Ditanya intensitas bunyi dalam ruangan. Jawab pembahasannya, TI sama dengan 10 log I per IO. 100 sama dengan 10 log I per 1 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian 100 per 10 sama dengan log I per 1 dikali 10 pangkat min 12. 10 sama dengan log I per 1 dikali 10 pangkat min 12. Antilog 10 sama dengan I per 1 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian 10 pangkat 10 sama dengan I per 1 dikali 10 pangkat min 12. I sama dengan dalam kurung 10 pangkat 10 dalam kurung 10 pangkat min 12. Hasilnya adalah I sama dengan 10 pangkat min 2 watt per meter sekon per meter kuadrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik gelombang bunyi. Gelombang bunyi mempunyai beberapa karakteristik seperti memantul, difraksi, membias, dan lain sebagainya. Gelombang bunyi memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gelombang bunyi menghasilkan frekuensi tertentu hingga bergetar di gendang telinga. Gelombang bunyi bergetar dan berdesakan ke berbagai arah. Semakin jauh jarak perambatannya, maka gelombang akan mengecil karena tekanan yang merenggang. Gelombang bunyi merambat melalui medium apapun di sekitarnya, tetapi tidak merambat pada ruang hampa seperti luar angkasa, karena udara adalah medium utama perambatan bunyi. Dengan hitungan cepat, getaran di gendang telinga akan merambat hingga ke saraf menuju otak, dan nantinya bagian dalam otak akan menerjemahkan bunyi berdasarkan memori yang tersimpan atau menyimpannya sebagai memori baru. Karena cepat rambat bunyi di berbagai media rambatnya berbeda, maka notasi atau persamaan untuk mencari cepat rambat bunyi juga berbeda. Berikut persamaan cepat rambat bunyi ketiga media rambat. Yang pertama, padat, di mana E merupakan modulus elastisitas material, Rho merupakan massa jenis material yang memiliki rumus V sama dengan akar E per Rho. Yang kedua, gas, di mana P merupakan tekanan gas, gamma merupakan konstanta Laplace yang memiliki rumus V sama dengan akar gamma P per Rho. Dan cair, di mana B merupakan modulus bulk yang memiliki rumus V sama dengan akar B per Rho. Selain itu, berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, bunyi audiosonik. Frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz merupakan satu-satunya bunyi yang dapat kita dengar secara baik. Yang kedua, bunyi ultrasonik. Frekuensi di atas 20.000 Hz. Kita tidak bisa mendengarnya, tapi sebagian binatang bisa mendengarnya.
misalnya anjing dan kelelawar. Yang ketiga, bunyi infrasonik, frekuensi di bawah 20 Hz. Contohnya, gelombang bunyi disebabkan oleh halilintar, gempa bumi, dan gunung berapi. Contoh soal. Nomor 1, gelombang bunyi pada alat ultrasonografi yang digunakan dalam bidang kesehatan, misalnya pada proses pemeriksaan organ tubuh manusia menerapkan konsep fisika, yaitu A. Difraksi, B. Refleksi, C. Refraksi, D. Interferensi, atau E. Polarisasi. Jawab. Alat ultrasonografi merupakan sebuah alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dalam sistemnya, dan sistem dalam gelombang ini dimanfaatkan untuk memeriksa organ tubuh manusia dengan cara memantulkan atau refleksi. Di dalam tubuh manusia, yang dipancarkan gelombang tersebut akan dipantulkan jika mengenai jaringan-jaringan dalam tubuh. Cairan juga tulang sehingga melewati batas dua medium yang memiliki massa jenis berbeda dan kemudian sisanya diteruskan kembali. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Refleksi. Soal nomor 2. Kedalaman sebuah laut akan diukur dengan pantulan gelombang ultrasonik dari atas sebuah kapal. Getaran pulsa ultrasonik setelah dipancarkan diterima kembali pantulannya oleh penerima di kapal 6 detik kemudian. Cepat rambat bunyi dalam air laut adalah 1400 m/s. Maka, kedalaman laut tersebut adalah A. 2100 meter, B. 2800 meter, C. 4200 meter, D. 8400 meter, atau E. 16800 meter. Jawab. Mengukur kedalaman laut dengan bunyi pantul dapat menggunakan persamaan D sama dengan VT/2. D sama dengan 1400 dikali 6/2. D sama dengan 8400/2. D sama dengan 4200 meter. Jadi, jawaban yang benar adalah C. 4200 meter. Soal nomor 3. Jenis bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur disebut A. Dentum, B. Nada, C. Desah, D. Timbre, atau E. Gema. Jawab. Nada, yaitu bunyi yang frekuensinya teratur, misalnya alat musik yang dimainkan. Desah merupakan bunyi yang memiliki frekuensi tidak teratur, misalnya bunyi gemercik daun yang tertiup angin. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Nada. Selanjutnya, manfaat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sifat-sifat gelombang bunyi, seperti sifat pemantulan, nada, dan frekuensi ultrasonik, bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dengan adanya tangga nada, umat manusia menjadi lebih manusia. Nada-nada dilantunkan sebagai ekspresi pemikiran, motivasi, dan emosi. Mendeteksi adanya tumor, menyelidiki otak, hati, dan liver,
menghancurkan batu ginjal. Kemudian, memantulkan bunyi dapat digunakan untuk mengukur panjang lorong gua atau menyelidiki kerusakan logam. Selanjutnya, yang keempat, tentu kita pernah mendengar apa yang disebut dengan USG atau ultrasonografi sebagai metode untuk mendeteksi janin. Walaupun penggunaan gelombang ultrasonik kalah akurat dengan sinar X atau Roentgen, namun belum pernah ditemukan hingga saat ini efek samping dari penggunaan gelombang ultrasonik dibandingkan dengan penggunaan sinar X. 5. Penggunaan bersama-sama gelombang ultrasonik dan sifat pemantulan digunakan dalam alat yang disebut sonar atau Sound Navigating Ranging. Bermanfaat untuk mengukur kedalaman laut, mendeteksi ranjau, kapal tenggelam, letak palung laut, dan letak kelom ikan. Yang keenam, selain di laut, di darat pun gelombang ultrasonik dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan minyak dan mineral dalam bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Demikian dari saya. Terima kasih.